Dunia akademik Indonesia mendadak ramai setelah dugaan pemalsuan riset ilmiah oleh 3 WNI di konferensi internasional Denmark viral di media sosial. Kasus itu terjadi dalam ajang ISPPD 2026 di Copenhagen dan memicu sorotan karena peserta diduga memanipulasi identitas serta penelitian fiktif demi memperoleh fasilitas perjalanan gratis ke Eropa. Dugaan tersebut muncul setelah ilmuwan Indonesia menemukan kejanggalan saat presentasi konferensi berlangsung. Kejanggalan itu meliputi penggunaan data diduga buatan AI, pergantian identitas ketika presentasi, hingga lokasi penelitian lintas negara tanpa kolaborator lokal. Dugaan modus tersebut disebut dilakukan untuk mendapatkan travel grant agar bisa menghadiri konferensi internasional tanpa biaya pribadi besar. Kementerian Pendidikan Tinggi kini ikut mendalami kasus tersebut sambil menegaskan tindakan segelintir orang tidak boleh merusak reputasi peneliti Indonesia lainnya di dunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus riset palsu di Denmark kemarin itu efeknya lebih bahaya dari yang lo kira. Gue jelasin ya, yang rusak namanya itu bukan cuma mereka, tapi trust terhadap orang Indonesia. Bayangin ya, kalau ada peneliti Indonesia lain habis ini datang ke konferensi internasional, menurut lo, mereka bakal dipercaya atau udah dicurigain duluan? Di dunia sains, semua itu dibangun di atas trust. Panitia acara-acara kayak gini itu nggak mungkin cek satu-satu seluruh eksperimen dari ribuan riset yang masuk. Selama datanya kelihatan masuk akal, mereka akan percaya karena yakin sama integritas si peneliti. Gua harap pemerintah tindak tegas kasus ini. Karena kalau enggak, dunia luar bisa nganggep kita nggak serius soal integritas ilmiah. Dan pemerintah Indonesia juga harus bikin permintaan maaf resmi ke media internasional. Karena ini tentang nama baik seluruh rakyat Indonesia. Password integritas. Kelompok orang Indonesia malsuin riset biar bisa keluar negeri gratis. Oke, gini ada hal yang perlu gue luruskan dulu. Gini, jadi kelompok ini tuh mereka sama sekali bukan ahli di semua bidang, alias mereka cuma orang biasa doang gitu. Mereka pun kalau misalnya ngirim nih hasil penelitian mereka, tuh mereka bukan ngirim keseluruhan naskahnya gitu, tapi cuman abstraknya, alias secara bahasa gampangnya lah, itu cuman ringkasannya doang, summary dari keseluruhan jurnalnya. Nah, yang jadi pertanyaan sini adalah kok bisa ini kelompok kegap atau bisa ketahuan kalau mereka tuh nipu. Jadi puncaknya ketika lagi ada konferensi teman-teman di Copenhagen, Denmark, itu ada yang janggal. Kayak misalnya ketika mereka lagi presentasi, itu ternyata yang presentasi cuma satu orang doang, tapi seolah-olah dibuat jadi banyak. Dengan cara si orang ini tuh, si satu orang ini, itu cuma ganti-ganti kerudung sama ganti name tag doang. Terus bagian paling anehnya itu, kertas printnya tuh jelek banget. Dan yang paling fatal tuh ketika mereka ditanyain soal apa sih isi dari jurnal ini atau segala macam lah. Mereka jawabannya muter-muter sambil senyum cengengesan gak jelas lah. Kabarnya ini masih diinvestigasi teman-teman, dan gua harapannya semoga dapat titik terang. Tapi kalau misalnya menurut lo pada gimana? Kalau misalnya ada update langsung aja komen. UNJ lacak alumni yang diduga palsukan riset AI demi jalan-jalan gratis ke Denmark. Kita FYP yang beranda kuki kabar ini kan yo enak pemalsuan riset neng Inggris pas waktu konferensi yo sing jelas sih pertemuan antar ilmuwan lah yang jelas sih. Nah, ning kono kuwi kabar iki enek salah satu WNI kuwi memalsukan jadi riset-riset atau penelitian-penelitiane kuwi berbasis AI ngono. Kabari seperti itu kan yo justru memalukan Indonesia ketika riset-riset yang dihadapkan atau disampaikne ning ilmuwan sak donya iki ternyata risetnya berbasis AI. Kan yo ngeri to. Di hadapan para ilmuwan lo bayangno. Kayak membawa nama Indonesia. Lah menurutmu piye? Jajal komeno. Yang lagi rame banget, sekelompok warga negara Indonesia diduga palsukan riset pakai AI demi jalan-jalan gratis ikut konferensi internasional. Sekelompok warga negara Indonesia diduga memalsukan riset untuk mengikuti konferensi ilmiah ISPPD di Copenhagen, Denmark. Kasus ini pertama kali diviralin oleh Waode Dwi Daningrat dan Ida Bagus Mandara Brasika yang mana adalah peneliti juga. Yang diduga pelaku ini memalsukan identitas, memalsukan data, mengenerate data pakai AI
dan juga mengenerate gambar dan tulisannya juga pakai AI. Lokasi risetnya juga dinilai nggak masuk akal karena pindah-pindah, mulai dari dataran tinggi Guatemala, dataran tinggi Ethiopia, Lebanon, Jordan, Kenya, Nepal, Filipina, bahkan sampai India. Yang diduga pelaku ini melakukan hal ini diduga untuk mendapatkan travel grant atau dana hibah dari negara. Jadi bisa jalan-jalan gratis tuh mereka. Dampaknya kredibilitas Indonesia dalam melakukan riset itu dipertanyakan ilmuwan dunia ya. Gak cuma kena si peneliti-peneliti ini yang diduga pelaku, tapi juga peneliti di seluruh negara Indonesia. Bahkan yang diduga pelaku ini mencantumkan nama institusi tanpa persetujuan institusi tersebut. Segitu aja rangkuman dari gue, menurut kalian gimana? Gila guys, lo orang udah pada dengar belum? Ini sih bikin malu negara kita ya. Ada sindikat ilmuwan bodong dan ini sudah beroperasi yang kedua kalinya. Jadi perempuan ini ya di Denmark, dia dikasih kesempatan untuk mempresentasikan ya tentang pneumonia di depan ilmuwan-ilmuwan yang ada yang datang ke sana. Dan gilanya ya, seluruh researchnya dia generate pakai AI ya. Di print semuanya, posternya, researchnya semuanya di generate pakai AI. Dia pikir dia bisa mengelabui seluruh ilmuwan yang datang ke Denmark. Kenapa dilakukan ini? Supaya bisa dapat travel grant. Travel grant itu apa sih? Bisa pergi ke luar negeri secara gratis, disupport oleh negara kita, ya kan, rakyat, maksudnya kan pajak, ya kan. Dan dia lakukan ini gitu supaya bisa pergi ke Denmark secara gratis. Dia tahun lalu udah pernah lakukan ini juga, tapi mungkin nggak ketahuan saat itu. Ini sih sangat mencoreng banget ya bagi orang-orang nih, saintis-saintis ataupun orang-orang yang mau mengenyam pendidikan di luar negeri. Ini sangat merusak reputasi kita semua. Sebagai alumni Universitas Luar Negeri, gue sih sangat malu banget sih ya kelakuan orang ini. Ini perempuan modusnya cuma ganti baju ya, dari jilbab nggak pakai jilbab gitu kan, terus ganti name tag lalu presentasi di sana dan akhirnya ketangkap dan ketahuan. Sangat memalukan. Menurut lo orang gimana guys? Enaknya diapain? Mestinya gimana? Dihukum pidana kah? Atau dicabut kah? Disuruh ganti rugi? Coba tulis di kolom komentar. Ini kayaknya sebentar lagi Indonesia bakal masuk ke pemberitaan internasional lagi deh. Karena lagi rame banget soal kasus dugaan penipuan peneliti Indonesia di konferensi internasional, dan kuat kemungkinan mereka tidak melakukan ini sekali. Jadi sepertinya sudah dilakukan selama berkali-kali. Singkat ceritanya, aku dapat cerita ini dari Instagramnya Kak WOD. Kurang lebih kelompok peneliti ini melakukan 2 penipuan sekaligus. Yang pertama adalah penipuan identitas, yang kedua adalah penipuan dari hasil penelitian itu sendiri. Yang pertama soal penipuan identitas. Ini menurut aku kayak mind blowing banget karena ini terjadi di salah satu konferensi internasional yang menurut teman-teman peneliti ini cukup bergengsi gitu. Jadi kemarin itu lagi ada konferensi di Denmark, terus katanya si mbak-mbak ini, si peneliti yang diduga menipu ini, itu tuh dia ganti kerudung guys untuk mengganti identitas dia. Jadi dia itu melakukan 2 kali presentasi dengan 2 judul yang berbeda, terus pakai name tag-nya juga beda pula. Aku masih nggak mikir aja sih kok dia kepikiran untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah di cross check, diinvestigasi, hasil penelitiannya itu juga palsu, fake, nggak ada. Mereka bilang itu tuh generated by AI, dan ya udah semua yang ditampilkan di situ semuanya adalah kepalsuan. Sebenarnya nggak terlalu kaget, bukan nggak terlalu kagetnya ya, tapi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh sudah pernah aku temui sebelumnya. Aku kan udah 3 kali lah ikut international event di 3 tahun berturut-turut, dan itu 2 jenis event yang berbeda. Tapi yang kongres itu kan 2 kali, dan itu mirip lah kayak konferensi kayak gini. Kita diminta untuk mengirimkan abstrak penelitian, habis itu diminta untuk mempresentasikan si penelitian kita itu, terus kita tuh presentasinya tuh di depan teman-teman kita lain yang juga mensubmit abstraknya itu, plus ada jurinya gitu juga. Terus biasanya itu dibagi menjadi beberapa panel. Nah, di 2 kali aku mengikuti kongres ini memang selalu ada orang yang datang tapi dia nggak presentasi. Yang pas tahun 2023 itu ada di panel education, di panel aku, yang dia udah nyampe sana loh. Terus tiba-tiba dibilang pas hari H dia nggak enak badan, tapi dia jalan-jalan, terus dia juga tetap ikut sesi dinner, ikut semua sesi tour dan lain-lain. Gak tau kenapa aku cukup
mencurigai kalau sebenarnya dia ya emang cuma pengen jalan-jalan aja. Terus yang tahun 2025 kemarin itu dari sesi panel lain itu dia bilang kalau hasil penelitian dia itu tuh masih ada di universitas dia waktu S1, which itu tuh ada di Malaysia, tapi dia bukan orang Malaysia ya. Dan ya udah dia bilang kayak, ya gimana dataku di sana kan aku nggak bisa mempresentasikan apa-apa. Aku bingung lah, terus yang dia submit abstraknya itu tuh apa gitu. Terus dia kan bilang ada skripsinya kan. Bingung deh pokoknya. Jadi kayak, oh ya udahlah, mungkin beberapa orang ini memang cuma pengen jalan-jalan aja. Dulu di zaman aku kuliah, aku kan sempat kerja di Creative Visipol UGM. Kita tuh dulu punya istilah namanya prize hunter. Ada beberapa teman-teman itu tuh yang bikin ide-ide bisnis. Nanti kalau udah dapat grant, udah dapat kayak prize gitu, udah mereka nggak ngelanjutin ide bisnisnya, terus bikin ide bisnis lagi dan terus menerus kayak gitu. Ya gimana ya, nggak bisa dibilang salah juga sih untuk di tahap ini. Cuma menurutku kejadian-kejadian ini sebenarnya bisa dipahami karena dari dulu cukup sering lah orang-orang yang memanfaatkan kegiatan kayak kompetisi dan lain-lain lebih untuk ke cari uangnya atau cari jalan-jalannya itu. Yang sebenarnya aku nggak habis pikir adalah kenapa sampai di titik mereka melakukan pemalsuan identitas, penipuan identitas atau apapun namanya, dan melakukan penipuan si penelitiannya itu sendiri loh. Jadi kayak, wah, nggak kaget sih kalau dalam beberapa hari ini atau beberapa hari ke depan bakal ada surat kabar internasional gitu yang memberitakan soal sindikat penipuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia. Speechless.